Itu dia sahabat sehat. Kemudian beberapa faktor penyebab terjadinya delay berjalan atau keterlambatan berjalan bisa bermacam-macam juga ya. Di antaranya misalnya ini akan Bunda bagikan. Hai sahabat sehat, ketemu lagi dengan saya Bunda Mia di channel Tips Bunda Mia. Baik sahabat sehat, di video kali ini masih video permintaan. Sebetulnya ini permintaan dari banyak sekali sahabat sehat, tetapi baru bisa Bunda buatkan sekarang. Jadi kemarin itu banyak sekali yang minta ke Bunda dibuatkan video mengenai keterlambatan jalan seorang anak. Nah, kenapa anak saya telat jalan? Itu satu. Kemudian ada yang nanya lagi, Bun, anak saya usianya udah 2 tahun. Dia sudah bisa jalan, tetapi akhir-akhir ini dia malah jadi lemah. Kakinya lemah lagi dan tidak bisa berjalan. Nah, oke. Di sini akan Bunda coba jelaskan dulu sedikit penyebab anak susah berjalan. Satu, dikarenakan keterlambatan motorik anak. Di sini respon si anak untuk berjalan agak terlambat. Biasanya penyebabnya fokus si anak tidak pada berjalan, tetapi dia mempunyai fokus lain. Misalnya dia belajar lebih dulu belajar bicara. Nah, seperti itu akhirnya belajar jalannya agak terlambat. Nah, untuk anak yang terlambat jalan ini biasanya ditandai dengan di saat anak usia 6 bulan. Biasanya anak usia 6 bulan itu sudah mulai duduk. Nah, di sini ada keterlambatan dia untuk duduk. Nah, apabila dari fase duduk terlambat, ini pun akan terlihat nanti di usia 9 sampai 18 bulan dia akan terlambat jalan. Oke. Yang kedua, penyebabnya si anak lahir prematur. Itu pun bisa menyebabkan anak terlambat jalan. Kemudian yang ketiga, karena sering digendong. Nah, yang orang tua, yang namanya orang tua ya, siapa sih yang nggak sayang sama anaknya? Tetapi kadang-kadang hal ini menjadi dilematik tersendiri ya untuk kita. Apalagi anak baru satu ya, masih senang-senangnya, masih apa ya, ingin sekali mencurahkan kasih sayang seperti itu ya, akhirnya digendong sana, gendong sini, gendong sama ibunya, gendong sama bapaknya, kan seperti itu. Hal ini pun bisa menyebabkan anak sulit berjalan. Oke, itu 3 contoh penyebab. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya di sini untuk teknik pelatihannya adalah jangan membiasakan anak menggunakan roda baby atau baby walker. Karena di situ anak akan ketergantungan sehingga dia kurang usaha dalam melatih kakinya. Biarkan anak berdiri bertumpuk pada kakinya, kemudian dia akan memegangi benda-benda yang ada di sekelilingnya. Nah, di situ adalah si anak tersebut sedang melatih motoriknya. Oke, jadi kita sebagai orang tua hanya mengarahkannya, kita menjaga, membimbing seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara kita papa atau kita tuntun dari belakang, atau misalkan ibu bapak nih lagi jalan-jalan, anaknya dituntun oleh kedua orang tuanya, itu pun bagus untuk melatih anak berjalan. Oke. Kemudian kemarin ada yang nanya kira-kira obat herbalnya apa? Kalau untuk bayi, jujur Bunda nggak
nggak mau ya, nggak mau ngasih obat herbal apalagi yang diminumkan kecuali yang dari luar. Di sini Bunda punya obat terapi untuk otot supaya kuat. Jadi untuk bayi yang tadinya bisa berjalan tapi kenapa kok jadi lemah lagi, kok dia jadi nggak bisa berjalan lagi, seperti lupa bagaimana cara jalan. Banyak kasus yang seperti itu, jujur termasuk anak Bunda dulu pun seperti itu. Dia udah usia 2 tahun setengah, dari 1 tahun dia sudah bisa berjalan, kemudian di usia 2 tahun dia terkena sakit demam, akhirnya dia tidak bisa jalan, dia seperti lupa bagaimana cara berjalan. Tetapi dengan cara dilatih, terus dilatih, akhirnya kembali bisa berjalan. Tetapi di situ Bunda tidak hanya melatih, di situ Bunda menggunakan salah satu media untuk memperkuat otot si bayi, ya anak Bunda tadi ya. Apa kira-kira obatnya atau apa, bukan obat ya, tapi ini sepertinya ini lebih lebih cocoknya Bunda sebut terapi ya. Bagaimana untuk melakukan terapinya? Di sini Bunda menggunakan garam. Garam apa yang Bunda pakai? Garam Epsom. Atau kebanyakan orang menyebutnya garam ini adalah garam Inggris, ya, garam Inggris. Ini biasa digunakan untuk spa di salon-salon seperti itu ya, digunakan untuk spa supaya rileks tubuh kita, kulit kita, otot kita rileks. Jadi untuk anak pun tidak ada salahnya kita menggunakan garam Inggris ini. Jadi silakan untuk sahabat sehat yang mau mencoba menggunakan garam Inggris supaya anaknya kembali bisa berjalan, atau yang belum berjalan pun boleh juga dicoba, karena yang namanya kita usaha itu wajib ya, seperti itu. Bagaimana Bun cara penggunaannya? Cara penggunaannya cukup direndam kaki anak dengan menggunakan air, misalkan airnya setengah ember nih. Air setengah ember cukup dikasih 3 sendok garam. Harganya murah. Kalau kalian misalkan tidak punya atau kebingungan, kalian boleh simpan di kolom komentar untuk pesan ke Bunda, karena Bunda pun menyiapkan atau menyediakan garam Inggris tersebut, dan harga pun sangat murah ya, per kilonya itu sekitar, pokoknya murah deh, 1 mangkok bakso kayaknya ya harganya. Tapi bisa dipakai untuk beberapa kali, berkali-kali. Jadi satu bungkus itu mungkin bisa dipakai sekitar 2 sampai 3 bulan, karena pemakaiannya ini, perendaman kaki si baby ini tidak setiap hari, lakukan cuman dalam 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali untuk perendaman ya. Terus kemudian dari dalamnya makanannya apa kira-kira yang bisa membantu supaya otot anak ini kuat? Makanan, produk-produk susu, diantaranya keju, mentega, nah itu kan produk susu. Kemudian buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi anak memang membutuhkan banyak nutrisi di saat pertumbuhan. Oke, sahabat sehat, berikut video bagaimana menggunakan garam Inggris untuk terapi kaki anak. Nah, demikian sahabat sehat, saatnya Bunda harus pamit. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di next video. Untuk kalian yang mau sharing ataupun mau dibikinkan video, silahkan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah disediakan oleh pihak YouTube. Insya Allah akan Bunda buatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sayang dari Bunda untuk sahabat sehat semua.